yang penting berdoa itu kan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, menunjukkan bahwa kita ini hamba yang lemah, hamba yang tidak punya potensi, ya, hamba yang sangat membutuhkan Allah. Itu yang selalu bikin cinta hanyalah satu, yang selalu bikin cinta hanya Elvictor. baik, dulur Elvictor yang saya hormati, kemudian saya ingin menyampaikan bahwa hadis Rasulullah Muhammad SAW itu menyatakan bahwa ad-du'a'u mukhul ibadah, ya. Ruhul ibadah. Mukhul ibadah. Doa itu adalah pusat atau punjernya ibadah. Jadi kula panjenengan sebagai orang hidup ini, ketika berdoa dikabulkan Allah, jangan terlalu bangga. Ketika doanya dikabulkan Allah, jangan terlalu bangga. Ketika doanya kepada Allah ditolak, jangan terlalu susah. Karena siapa tahu doa dikabulkan Allah itu sebenarnya sebuah penolakan diri kita. Dan dikabulkan doa-doa kita bisa jadi itu adalah dikabulkannya diri kita. Maksudnya ya apa Pak Sugron? Bisa juga orang itu doanya di dunia ditolak oleh Allah. Sudah, kamu doa begini, tidak usah tak kasih, karena kamu itu akan saya angkat derajatnya di langit, karena di langit itu jauh lebih mewah etalasenya. Begitu ya. Jadi etalase, ya, pandangan-pandangan apa yang akan disuguhkan di langit itu jauh lebih mulia, lebih nikmat daripada di dunia. Maka ketika di dunia doanya belum dikabulkan Allah, jangan terlalu susah. Siapa tahu itu sebenarnya diterimanya diri kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Itu sangat mungkin. Begitu juga ketika doa itu dikabulkan Allah, jangan terlalu bangga. Siapa tahu itu sebuah penolakan diri kita. Wis, gak apa-apa, pek-peken tapi awakmu kojok nang langit. Ya Allah. Bisa juga. Maka saya sampaikan, para salikin, para solihin, para ulama yang alim itu lebih mementingkan banyak berdoa daripada dikabulkan sebuah doa. Lebih mementingkan doanya daripada dikabulkan. Iya. Jadi kalau sudah berdoa itu luar biasa, itu segalanya. Sujud yang lama, permohonan kepada Allah yang cukup panjang, permohonan yang lama, itu koneksitas yang luar biasa antara hamba dengan Tuhannya. Lebih mementingkan itu. Lebih mementingkan itu, karena itu adalah hal yang dicintai oleh Allah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah punjernya ibadah. Makanya saya ulang, para solihin, ya, para salikin, orang-orang yang pencari Tuhan itu, pencari Allah itu lebih banyak berdoa daripada, lebih penting berdoanya daripada dikabulkan doanya. Ya. Kalau kita orang awam itu lebih senang dikabulkan doanya daripada berdoanya. Kalau perlu nggak doa langsung mandi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan, bahwa para salikin, para orang-orang pencari ingin dekat dengan Allah itu lebih banyak mementingkan apa tadi? Doa. Ya, lebih banyak mementingkan doa daripada dikabulkan doa. Makanya dikabulkan doa ya biasa. Doanya belum diterima ya biasa. Siapa tahu itu sebenarnya sudah, kamu jangan ini, jangan yang kamu minta ini, kamu ada etalase yang sudah saya siapkan di sana. Ya, itu juga nggak tahu. Maka
sebaiknya kula panjenengan terus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah, karena doa itu adalah bagian dari ibadah. Doa itu adalah, sekali lagi, bagian dari ibadah. Jadi berdonga mawon niku wis termasuk dapat pahala. Sudah termasuk nilainya ageng niku ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang soleh tadi mementingkan berdoa ya. Apakah ada rahasia sih ketika waktu kita berdoa, walaupun nggak dikabulkan begitu ya? Ada rahasia-rahasia tertentu nggak di dalam kita berdoa gitu ya? Ya, yang penting berdoa itu kan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, menunjukkan bahwa kita ini hamba yang lemah, hamba yang tidak punya potensi, ya, hamba yang sangat membutuhkan Allah. Itu luar biasa. Itu sangat dicintai oleh Allah. Kalau menungso niku sik butuh kali Gusti Allah. Oh iki butuh iki, sik butuh iki. Wah, itu luar biasa. Kalau orang nggak mau berdoa, itu berarti sama dengan orang itu tidak butuh kepada Allah. Begitu. Oleh karena itu, mari sama-sama di dalam hidup ini banyak munajat, banyak memohon, banyak berdoa kepada Allah, agar senantiasa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, itu yang harus dilakukan, ya. Itu, makanya monggo sekarang kita banyak memohon, banyak beribadah, rohani kita asah terus, ya. Rohani kita terus gitu senantiasa. Hati kita jangan terlalu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yai, kalau misalkan ada seseorang sampai putus asa gitu ya, aku wis donga, sudah berdoa berkali-kali setiap malam, tapi gak dikabulkan. Lantas bagaimana Yai untuk mengobati keputusasaannya gitu ya? Apalagi kalau sampai putus asa. Itu dilarang oleh Allah. Wala tai'asu mir rauhillah, innama yai'asu mir rauhillahi la ya'usum kafur. Allah. Janganlah kamu berputus asa kepada rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu jauh lebih banyak daripada murkanya. Ya, rahmat Allah jauh lebih luas daripada murkanya. Maka kita tidak boleh putus asa terhadap rahmatnya Allah. Kalau orang itu putus asa terhadap rahmatnya Allah, maka itu la ya'usum kafur, mereka termasuk kategori orang kafir. Ya Allah. Kafir itu lari dari Tuhan, lari dari Allah. Ojo putus asa. Duwe anak nggodho, ya ojo putus asa. Duwe bojo nggodho, ojo putus asa. Duwe pekerja nggodho, ya sing sabar. Iya. Duwe karyawan nggodho, ya sing sabar. Punya sahabat nggodho, utang gak nyaur, ya sing sabar. Cuma tetap selalu diingatkan, ya, selalu diingatkan, karena nyaur hutang itu adalah kewajiban, daripada nanti ditagih oleh Allah di akhirat, jauh lebih bahaya. Makanya Rasulullah itu paling tidak mau kalau ada orang jenazah punya utang, itu nggak mau Rasulullah nyolati. Nggak mau, pulang. Dan perso, oh ini jenazah ini punya utang, itu tahu Rasulullah. Ya Allah. Pulang, buatan purun nyolati, walaupun Islam. Walaupun Islam, tidak mau nyolati. Kenapa? Karena masih punya hutang. Makanya orang-orang itu kalau sudah wafat mau dimakamkan, mesti diikrarkan. Bapak Ibu yang masih kalau almarhumah punya sangkutan kepada Bapak Ibu, tolong bilang ke keluarganya hutangnya berapa, buktinya mana, nanti keluarga yang akan menyauri. Dan
Ya Allah, gitu ya. Itu. Maka jangan putus asa. Saat ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi saat ini, sesuatu yang kurang mengenakan, itu akan menjadi sejarah di masa yang akan datang, yang kita nanti akan menjadi sesuatu yang nikmat. Gitu. Iya. Coba paling gampang aja, masih sakit itu waktu sekolah dulu. Iya. Iya toh? Iya. Waktu sekolah itu sekarang jadi cerita yang lucu. Dulu ketika garap tugas nggak dikerjakan, Iya. gitu. Iya. Ketika suruh sekolah, datangnya terlambat, ya toh. Alasannya macam-macam, tanya guru. Sekarang jadi orang sukses, jadi penyiar radio Al Victor, ya itu menjadi sejarah, bagian dari sebuah kehidupan. Ya. Gitu. Iya. Dulu Abah Sukron sana kemari privat, gitu, masih kuliah itu. No, masih Iya, kuliah. jalan kaki privat dulu masih kuliah ya. Nah, ya. Sekarang menjadi bagian dari sejarah kehidupannya, yang tulus, yang ikhlas, yang penting ngajari ngaji. Bagaimana orang itu bisa belajar Al-Quran, bagaimana orang itu bisa mengaji Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Jadi yang dituju bagaimana anak-anak bisa belajar Al-Quran, bisa mengaji Al-Quran. Jalan kaki di jalan. Iya. Tapi itu sekarang menemu barokahnya. Ya Allah. Makanya tidak boleh putus asa. Banyak orang-orang yang dulunya ada cerita yang menjadi mengenakan. sesuatu yang sulit, tapi di kemudian hari menjadi sebuah sejarah yang indah, cerita yang indah pada masanya. Ya Allah. Maka tidak boleh itu apa tadi? Putus asa. Putus asa. Dan putus asa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Putus asa itu dilarang oleh Allah, karena putus asa itu bagian dari sifat-sifatnya orang kafir. Kayak nggak punya Allah saja. Ya Allah. Gitu. Apalagi dunia ini semua milik Allah, kita tinggal nempati saja. Sudah dijatah semua, dikasih semua. Apa yang tidak dikasihkan oleh Allah untuk hambanya? Mulai sinar matahari, air, udara, gitu, langit, bumi, semuanya, ya. Sirkulasi darah kita satu hari ini berapa ribu liter yang ada jalan di mesin di dalam diri kita ini. Kalau tanya orang yang ahli anatomi, masya Allah, betapa besar kekuasaan Allah, rahmat Allah yang diberikan kepada Kita semua. Ya Allah. Maka kalau belum dikabulkan oleh Allah, jangan susah. Kalau dikabulkan Allah, jangan terlalu bahagia. Yang penting kita terus banyak berdoa, terus kita banyak memohon. Kita butuh sama Allah, kita terus butuh mendekat kepada Allah, kita terus mepet kepada Allah, terus kita cinta kepada Allah, kita terus sayang kepada Allah, ya, mendekat kepada Allah. Makanya kalau ada orang yang tanya, Abah kenapa subuh itu kok sudah bangun, sebelum subuh kok sudah sholat? Ya karena permohonannya banyak, ya, permintaannya banyak. Yang diharapkan, yang dicita-citakan banyak. Ya, yang diminta, yang disuwun kepada Allah itu banyak.